Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elizabeth Angelina dari mahasiswa apoteker Universitas Udayana dengan NIM 2208611068. Pada video kali ini, saya ingin memberikan informasi mengenai sediaan supositori. Sediaan supositoria merupakan sediaan padat yang digunakan dengan cara memasukkan sediaan pada lubang atau celah pada tubuh seperti rektum, vaginal, dan juga uretra. Di mana nantinya sediaan ini ketika masuk dia akan melunak, meleleh atau melebur dan akan memberikan efek berupa efek lokal maupun efek sistemik. Berdasarkan tempat penggunaannya, sediaan supositoria dibedakan menjadi 5 jenis. Supositoria rectum merupakan sediaan yang digunakan dengan cara memasukkan supositoria ke dalam anus ataupun rektum. Sediaan ini biasanya berbentuk seperti peluru dengan ujung yang tajam dan juga panjangnya sekitar 32 mm. Supositoria rectum ini untuk orang dewasa memiliki bobot sebesar 2 gram dan untuk bayi dan anak-anak itu ukurannya setengah dari supositoria dewasa. Supositoria rectum ini biasanya digunakan untuk menghilangkan konstipasi, kemudian ada rasa gatal, iritasi, dan juga radang yang disebabkan oleh wasir. Kemudian salah satu contoh dari obat supositoria rectum adalah Dulcolax suppositoria dan juga ada Pamong suppositoria. Supositoria vaginal merupakan sediaan supositoria yang digunakan dengan cara memasukkan supositoria ke dalam vagina, dan biasanya sediaan supositoria vaginal ini memiliki bentuk berupa bola lonjong seperti kerucut, kemudian dengan bobotnya yaitu 5 gram. Sediaan ini biasanya digunakan sebagai antiseptik untuk hygiene wanita, dan adapun contoh dari sediaan supositoria vaginal yaitu ada Fladistin dan juga Vagistin. Supositoria uretra merupakan sediaan supositoria yang memiliki bentuk ramping seperti pensil dan biasanya digunakan sebagai antibakteri dan juga sebagai anestesi lokal untuk pengujian uretra. Selanjutnya ada sediaan supositoria untuk telinga dan juga supositoria untuk hidung, di mana kedua sediaan ini memiliki bentuk yang serupa dengan supositoria uretra, namun ukurannya yang lebih kecil. Kemudian kedua sediaan ini biasanya jarang digunakan. Terdapat 5 kondisi yang menyebabkan sediaan supositoria digunakan. Yang pertama yaitu ketika pasien tidak dapat mengonsumsi sediaan oral akibat beberapa kondisi seperti mual muntah yang hebat dan juga pasien yang menderita gangguan gastrointestinal. Kemudian yang kedua yaitu ketika pasien dalam kondisi tidak sadarkan diri. Kemudian yang ketiga yaitu ketika obat-obatan yang digunakan itu dapat mengiritasi lambung. Kemudian yang keempat itu ketika obat-obat yang digunakan tidak stabil terhadap pH lambung. Dan yang kelima yaitu obat-obat yang ditujukan untuk terapi lokal seperti anestesi lokal. Namun terdapat beberapa kekurangan dari sediaan supositoria, yaitu yang pertama kurang nyaman ketika digunakan, kemudian yang kedua terdapat beberapa obat-obatan yang absorpsinya lambat atau bahkan tidak sempurna. Kemudian yang ketiga yaitu obat supositoria biasanya lebih mahal dibandingkan dengan sediaan obat oral. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai cara penggunaan sediaan supositoria. Yang pertama yaitu bersihkan terlebih dahulu tangan Anda dengan air dan sabun hingga bersih. Kemudian yang kedua, lihat bagaimana kondisi dari sediaan supositoria Anda. Apabila sediaan supositoria dalam keadaan lunak, maka perlu direndam dalam air es atau air dingin selama beberapa menit hingga keadaan supositoria menjadi mengeras kembali. Kemudian selanjutnya, buka kemasan sediaan supositoria, lalu pada ujung atas supositoria dibasahi sedikit dengan air. Kemudian siapkan posisi Anda dalam keadaan miring, lalu angkat kaki kanan Anda setinggi perut dan posisikan kaki kiri Anda tetap lurus.
Selanjutnya, angkat pantat Anda dengan tangan kanan untuk mempermudah masuknya sediaan suppositoria. Cara memasukkan sediaan suppositoria yaitu masukkan terlebih dahulu bagian runcing dari sediaan suppositoria, lalu didorong menggunakan jari telunjuk hingga masuk 2 cm dalam anus, lalu pastikan agar sediaan tidak terdorong kembali keluar. Kemudian selanjutnya, luruskan kaki Anda kembali dan tetap dalam posisi terbaring miring selama 15 menit. Kemudian langkah terakhir yaitu jangan lupa untuk mencuci tangan lagi dengan sabun dan air yang mengalir hingga bersih. Sediaan suppositoria dapat disimpan pada lemari es bagian bawah dengan suhu 2-8 derajat Celcius, namun sediaan suppositoria tidak boleh dibekukan dalam freezer. Nah, apabila tidak ada lemari es, maka sediaan suppositoria dapat disimpan dalam suhu kamar yang terhindar dari sinar dan cahaya matahari secara langsung. Dan juga jangan lupa untuk menjauhkan sediaan suppositoria dari jangkauan anak-anak. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai sediaan suppositoria dan semoga video ini dapat membantu. Terima kasih.